Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak Ibu yang saya hormati, tiada kata yang patut terungkap selain ucapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia rahmat serta hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga pada saat ini kita bisa berkomunikasi dalam membahas tentang computational thinking sama soal HOTS. Baiklah Bapak Ibu, di era digital, computational thinking adalah salah satu skill yang perlu dikuasai. Kemampuan ini berkaitan erat dengan problem solving dan menjadi salah satu skill kunci di dunia modern. Bahkan ada yang menyebutkan computational thinking akan menjadi salah satu skill vital di proses recruitment masa depan. Lantas, apa sebenarnya computational thinking dan bagaimana hubungannya dengan soal HOTS yang saat ini harus kita berikan kepada siswa-siswi yang kita didik? Nah, ini kita akan simak uraian dari Bapak Saiful Hidayat. Kepada Bapak Saiful Hidayat, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait dengan computational thinking atau berpikir secara komputasi. Di era digital ini, berpikir secara komputasi sangat memiliki peranan penting karena kita akan dipersiapkan memasuki era industri 4.0 yang mana dibutuhkan manusia-manusia yang mempunyai pemikirannya sangat tinggi. Untuk itu, sebelum kita berbicara lebar tentang masalah computational thinking, akan saya sampaikan apa sih yang dimaksud dengan computational thinking tersebut. Computational thinking merupakan cara berpikir untuk menyelesaikan masalah dengan cara menguraikannya menjadi beberapa tahapan yang efektif, efisien, dan menyeluruh. Yang mana tahapan-tahapan itu meliputi decomposition, pattern recognition atau pengenalan pola, abstraksi, dan algoritma yang merupakan beberapa konsep dasar ilmu komputer. Dan pemberian computational thinking ini dilatar belakangi bahwa perkembangan teknologi sejak awal hingga saat ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Bapak Ibu bisa perhatikan dalam tayangan di situ bahwa industri pada awal semuanya dilakukan dengan tenaga air, sehingga masih banyak dibutuhkan tenaga manusia. Kemudian di era berikutnya banyak tenaga yang digunakan yaitu berupa daya listrik, sehingga beberapa tenaga manusia juga akan diganti dengan tenaga listrik. Kemudian era berikutnya yaitu era komputerisasi, yang mana segala sesuatunya dikendalikan oleh komputer dan berjalan secara cepat dan otomatis. Dan kita di abad 21 ini nanti akan memasuki era digitalisasi, yang mana manusia tidak harus kontak langsung dengan sesuatu yang dikerjakan, akan tetapi bisa dikerjakan dari jarak jauh. Hal ini dilatar belakangi bahwa banyak permasalahan dalam kehidupan sehari-hari kita mengalami permasalahan yang sangat kompleks. Salah satu terutama ketika dunia mengalami masa pandemi seperti saat ini, memaksa manusia untuk mencari solusi
bagaimana proses pendidikan itu tetap berlangsung. Sebagaimana kita ketahui bersama, kita sebagai warga Kementerian Agama Republik Indonesia ini, bahwa di Kementerian Agama telah diciptakan salah satu sarana untuk tetap melangsungkan kegiatan belajar mengajar seperti dalam e-learning. Nah, kita tidak bisa membayangkan sebelumnya, andai kata tidak ada pandemi ini terjadi, bagaimana kita merancang supaya kegiatan belajar mengajar itu tetap berjalan, sehingga diciptakanlah suatu program yang disebut dengan e-learning. Mungkin pada awalnya kita belajar e-learning itu merasa kesulitan, hanya lambat laun setelah terbiasa menggunakan aplikasi tersebut, akhirnya kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung secara mudah dan lancar. Dan kenapa computational thinking atau berpikir secara komputasi ini harus diajarkan di Indonesia, terutama pentingnya CIT itu masuk dalam kurikulum pendidikan, karena diharapkan nanti akan muncul generasi-generasi atau profil pelajar Pancasila yang mana memiliki karakter berakhlak mulia, hidup mandiri, mempunyai pola berpikir kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan secara global. Sehingga nanti hubungan komunikasi kita tidak hanya sebatas di Indonesia saja, kita pun juga akan bisa berkomunikasi dengan masyarakat luas di seluruh dunia. Terkait dengan masalah computational thinking ini atau berpikir secara komputasi, ada beberapa langkah yang harus ditempuh, yaitu dekomposisi, merupakan pembagian masalah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil atau sederhana. Kemudian tahapan yang kedua, pengenalan pola, yakni mencari atau mengenali kesamaan pola dalam maupun antar masalah yang ingin dipecahkan. Kemudian tahap berikutnya yaitu abstraksi, melihat permasalahan secara mendasar sehingga dapat melihat jangkauan luas yang lebih penting dan mengabaikan detail kecil yang sebetulnya kurang relevan. Sehingga dalam tahapan abstraksi ini, hal-hal yang tidak penting kita abaikan, kita ambil sesuatu yang penting dan urgen. Akhirnya nanti kita memasuki tahap berikutnya, yaitu algoritma, yaitu mengembangkan sistem, runtutan, atau rangkaian, atau langkah-langkah solusi yang dapat diterapkan secara menyeluruh terhadap pola yang sama sehingga lebih efektif dan efisien. Bapak Ibu yang kami hormati, computational thinking merupakan apa tujuan diberikannya berpikir secara komputasi ini? Tujuannya tidak lain adalah agar kita memiliki kemampuan untuk menganalisa masalah kompleks, memahami apa masalahnya, dan mengembangkan solusi yang tepat. Sehingga nanti kita akan menyajikan solusi ini dengan cara yang dapat dipahami oleh komputer, manusia, atau keduanya. Bapak Ibu yang kami hormati, di dalam berpikir komputasi ini ada merupakan proses pemecahan masalah yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu pertama, kita harus merumuskan masalah dengan cara memungkinkan kita menggunakan komputer atau alat lain untuk membantu menyelesaikan masalah. Seperti contoh yang kami kemukakan tadi, bagaimana kegiatan belajar mengajar tetap berlaksana, kita membutuhkan alat bantu berupa komputer. Sehingga nanti baik guru maupun siswa cukup belajar lewat alat berupa komputer atau gadget, sehingga tidak diperlukan tatap muka terutama di masa pandemi seperti ini. Kemudian setelah merumuskan masalah, mengorganisir dan menganalisa masalah data secara logis, yaitu mewakili data melalui abstraksi seperti model dan simulasi. Kemudian mengidentifikasi, menganalisis, dan menerapkan solusi yang mungkin dengan tujuan mencapai kombinasi langkah dan sumber daya yang paling efisien dan efektif.
kemudian dilanjutkan dengan mengotomasikan solusi melalui serangkaian langkah yang berurutan, yaitu dengan cara pengkodingan. Dan selanjutnya menguji dan mengeneralisasi dan mentransfer proses pemecahan masalah ini ke berbagai macam masalah. Kemudian di dalam penerapan berpikir komputasi ini di dalam kurikulum Indonesia, yaitu apa yang harus kita terapkan, bahwa berpikir secara komputasi ini bukan tidak identik dengan pemrograman, akan tetapi memberikan suatu konsep agar konsep itu kita jadikan modal untuk menyelesaikan masalah. Kemudian keterampilan yang ditanamkan di dalam berpikir komputasi adalah keterampilan dasar dan bukan keterampilan menghafal. Kemudian yang kita lakukan bukan ingin kita menjadi seorang programmer, akan tetapi kita berpikir manusia seolah-olah memecahkan masalah itu sama caranya yang dilakukan oleh komputer. Kemudian kita saling melengkapi dengan menggabungkan pemikiran matematika dan teknik, dan yang terpenting di dalam penerapan berpikir komputasi ini adalah berupa ide, bukan artefak. Artinya bukan benda fisik yang bisa kita lihat atau kita raba, akan tetapi berupa ide, sesuatu yang abstrak. Artinya konsep-konsep atau ide-ide tersebut bisa kita gunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah. Bapak Ibu yang kami hormati, salah satu contoh yang paling mudah di dalam penerapan berpikir komputasi ini di dalam kehidupan sehari-hari, misalnya memasak nasi. Bagi orang yang belum pernah memasak nasi, mungkin memasak nasi bukan sesuatu yang sepele, mungkin sesuatu yang ribet. Akan tetapi, andai kata cara untuk memasak nasi melibatkan berpikir secara komputasi, maka permasalahan untuk memasak nasi itu juga bisa akan dipecahkan dengan mudah. Yang pertama, kita lalui tahapan dekomposisi. Di dalam memasak nasi, tentu kita pecahkan dulu permasalahan yang besar menjadi masalah-masalah kecil. Misalnya, bagaimana sih memasak nasi itu? Yang pertama, hal-hal yang kecil-kecil kita siapkan. Menyiapkan beras, air, tempat nasi, dan rice cooker. Kemudian, tahapan yang kedua adalah pengenalan pola atau pattern recognition. Dalam kasus memasak nasi, kita harus bisa mengenali pola yang ada. Harus memasak air dulu, baru memasak beras. Artinya urut-urutan atau langkah-langkah bagaimana kita bisa memasak nasi dengan mudah. Bukan menyalakan rice cooker, kemudian kita memasukkan atau dibalik. Nah, ini yang dimaksud dengan pola-pola yang kita tempuh. Kemudian dilanjutkan dengan tahapan yang ketiga, yaitu abstraksi, seperti contoh, berapa banyak jumlah beras yang kita butuhkan untuk makan pada hari itu. Itulah yang dimaksud dengan abstraksi. Dan yang terakhir adalah algoritma. Artinya, ide-ide atau gagasan untuk memasak nasi dengan pola-pola, mulai dari menyediakan bahan, langkah-langkah cara memasak, dan sampai penyajian. Itulah, kalau memasak nasi kita lakukan berulang-ulang, maka sesuatu yang berulang-ulang itu akan menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Itulah yang dimaksud dengan algoritma. Kemudian Bapak Ibu, kalau kita terapkan di dalam pelajaran di sekolah, katakanlah pelajaran bahasa Inggris yang paling mudah, yaitu kita tampilkan sebuah stimulus, yang mana stimulus itu menyuruh anak kita untuk merangkai suatu cerita dari beberapa kotak yang ada di dalam tampilan ini. Yaitu yang pertama, throw the ball, girl. Kemudian puppet. Bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini dengan berpikir secara komputasi? Kita ikuti tahapan berikut. Dalam abstraksi, analisa computer thinking atau analisa berpikir secara komputasi ini, pertama yang kita tahu adalah abstraksi.
mengetahui susunan kalimat sederhana dalam bahasa Inggris. Bahwa untuk menyusun kalimat dalam bahasa Inggris, hal yang paling penting adalah menyusun kalimat sederhana dengan baik sesuai dengan kaidah yang ada. Itu yang terpenting. Kemudian untuk menyusun sebuah kalimat itu, kita lakukan dekomposisi, yaitu menyusun kalimat dan cerita berdasarkan pada kota-kota tersebut dengan mengidentifikasi mana subjek, mana verb, dan mana objek. Kemudian kita lanjutkan dengan pengenalan pola, bahwa pola yang ditentukan di dalam kaidah menyusun kalimat dalam bahasa Inggris harus tersusun subjek, kata kerja, dan objek. Sebagaimana tadi dari dalam gambar, subjek pada umumnya adalah berasal dari makhluk hidup. Kemudian kata kerja yaitu berupa aksi, sedangkan objek adalah penderita yang umumnya berupa kata benda mati. Kemudian kita lakukan algoritma, yaitu menemukan urutan gramatikal dalam penyusunan kalimat dalam bahasa Inggris. Kemudian setelah kita menyusun kalimat dari gambar yang ditampilkan, yang kita jadikan sebagai stimulus itu, kita tentukan urutan peristiwa dan menyusunnya menjadi sebuah cerita. Kemungkinan harapan kita nanti setelah tersusun kalimat per kalimat, nanti kenapa sih di dalam gambar itu seorang gadis melempar bola, kemudian seekor anjing kecil menangkap bola. Oh, berarti kondisi saat itu seorang gadis dan anjing kecil itu sedang bermain bersama-sama. Kemudian seorang gadis itu melempar bola dan anjing kecil itu menangkap bolanya. Setelah bermain bola dalam waktu yang lama, gadis dan anjing kecil itu merasa lapar dan mereka makan makanan kecil. Demikianlah contoh yang paling sederhana dalam penerapan berpikir secara komputasi. Yang harus kita titik tekankan bahwa berpikir secara komputasi harus melalui tahapan-tahapan dekomposisi, abstraksi, atau pengenalan pola, dan yang terakhir adalah algoritma. Sehingga kalau kita sudah berkali-kali melakukan sesuatu yang pernah kita selesaikan suatu masalah, maka pola-pola semacam itu akan bisa diterapkan dengan masalah yang lain. Misalnya dalam masalah memasak nasi tadi, kalau sudah kita ketahui pola-polanya, maka juga akan bisa kita praktekkan bagaimana cara membuat roti. Yaitu pertama yang kita perhatikan ya menyediakan bahan dan alat, kemudian langkah-langkah untuk membuat roti tersebut, dan yang terakhir adalah penyajian. Demikian apa yang bisa kami sampaikan sekilas tentang apa itu berpikir komputasi. Mudah-mudahan informasi singkat ini bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu yang hadir dalam kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saiful yang telah menyampaikan apa itu computational thinking, di mana itu sangat bermanfaat bagi kita semuanya, di mana yang pada akhirnya kita sebagai pendidik itu juga akan nantinya akan memberikan kepada siswa-siswi kita bagaimana cara berpikir secara computational thinking. Nah, berlatar belakang dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Saiful bahwa computational thinking itu adalah sangat dibutuhkan oleh kita, ya, oleh kita khususnya anak-anak kita, anak-anak bangsa yang nantinya akan menuju yang saat ini adalah menuju era digitalisasi, menuju 4.0. Nah, di dalam proses pembelajaran itu juga kita harus membutuhkan atau membutuhkan cara berpikir yang seperti itu. Nah, ini nantinya ada pada penyusunan atau soal-soal HOTS. Nah,
Ini Bapak Ibu ya. Jadi apa itu sebetulnya soal HOTS? Ini kaitannya juga bagaimana kita nantinya melatih anak-anak kita untuk cara berpikir secara computational thinking. Nah, mungkin akan saya sampaikan sedikit untuk materi tentang HOTS, bagaimana apa itu soal HOTS dan bagaimana kita menyusunnya. Kemudian mungkin ada contoh untuk itu. Mohon izin Bapak Ibu, saya akan menyampaikan materi ini. Ya. Jadi apa yang sudah disampaikan tadi oleh Bapak Saiful bahwa pemikiran komputasi atau computational thinking itu merupakan metode untuk menyelesaikan masalah melalui tahapan berpikir dalam merancang pengembangan sistem atau aplikasi komputer, di mana ada 4 tahapan yang harus ada di sana, yaitu decomposing, kemudian abstraction, algorithm, dan pattern recognition. Nah, ini juga sangat bermanfaat juga dalam HOTS ya. Jadi higher order thinking skills. Nah, apa itu sebetulnya HOTS gitu ya? Nah, di awal istilah HOTS itu pertama kali diperkenalkan oleh Benjamin S. Bloom pada tahun 1956 melalui buku Taksonomi Tujuan Pendidikan. Dalam buku ini Bloom menjelaskan tentang tahapan pembelajaran kognitif. Tahap ini dibagi oleh Bloom menjadi 6 tingkatan, yaitu pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Nah, klasifikasi yang dibuat oleh Bloom tersebut selanjutnya mendapatkan revisi dari David Riden dan Lauren W. Anderson pada tahun 2000. Setelah mendapat revisi bahwa taksonomi Bloom tersebut berubah menjadi sedikit berbeda. Pada taksonomi Bloom, tingkatan terendah dalam pembelajaran kognitif adalah pengetahuan, namun setelah direvisi, itu berubah menjadi mengingat, remembering, kemudian memahami, understanding, kemudian menerapkan, applying, kemudian analisis, analyzing, kemudian evaluasi, evaluative, dan mencipta atau create. Nah, lalu bagaimana hubungannya dengan soal HOTS? Ya, nah, ini kalau di dalam soal HOTS itu dimulai dari tingkatan analisis, ya, tingkatan analisis. Nah, di sini ya, jadi tingkatan analisis di sini kalau hanya di tingkat mengingat, maka ini dikatakan sebagai lower order thinking levels atau LOTS. Nah, kemudian yang di tengah, ya, di tengah tadi menerapkan, kemudian memahami dan menerapkan itu masuk di dalam tengah, artinya tingkat berpikir yang menengah. Nah, baru pada tingkatan berpikir yang HOTS, ya, tingkatan berpikir yang tinggi di sini itu dimulai dari analisa, ya, analisis, kemudian evaluasi dan mencipta atau create. Nah, dari sini dalam pembuatan soal dengan berdasarkan taksonomi Bloom ini dibedakan menjadi 2 biasanya ya, di low sama di higher, atau kalau di middle itu biasanya ya lebih banyak kalau yang di middle. Nah, kemudian di sini apa tujuannya untuk membuat soal HOTS ini ya? Jadi pengertiannya adalah menguji kemampuan siswa mulai dari tingkat analisis sampai mencipta, karena tadi untuk soal HOTS itu dimulai dari menganalisis.
Nah, HOTS atau Higher Order Thinking adalah tentang siswa yang berperan aktif dalam merekonstruksi pengertian dan pemahaman yang lebih dalam. Nah, inilah yang tujuannya nantinya menuju ke apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Saiful tadi, bahwa tujuan pada akhirnya adalah kita mengajarkan siswa dalam berpikir secara computational thinking, kan begitu. Nah, mengapa assessment di Indonesia itu diarahkan ke model yang HOTS? Itu ternyata seperti yang disampaikan tadi, bahwa pada saat ini kita sudah memasuki abad ke-21, ke era digitalisasi, sehingga semuanya kita sudah harus menuju tingkatan berpikir yang lebih tinggi. Nah, alasan yang berikutnya hasil PISA di sini adalah program atau apa ya di sini ya, program yang terkait dengan literasi membaca siswa di Indonesia itu masih sangat rendah. Nah, yang tahun 2018 saja bahwa 70% itu anak-anak kita itu berada di bawah level kompetensi minimum membaca. Jadi 70% itu di bawah, sehingga kita hanya berada 30% jauh sekali. Artinya bahwa kita sudah tertinggal dengan negara-negara lain. Nah, kemampuan matematik juga begitu. Artinya ini secara umum ya, secara umum bahwa 70%, 71% juga kita berada masih di bawah kompetensi minimal matematika, dan 60% itu masih di bawah level kompetensi minimal sains. Nah, alasan yang lain adalah dalam permasalahan kehidupan sehari-hari itu kita dituntut untuk kemampuan untuk berpikir secara higher, secara tinggi dalam menganalisa tadi. Nah, sehingga di sini kita khususnya dari pendidik itu diupayakan untuk bagaimana kita memberikan kepada siswa-siswi kita itu kemampuan mereka supaya nantinya mereka dapat berpikir secara tingkat tinggi, analisa. Nah, jadi di sini ada tiga tahapan yang tadinya, yang tahapan tertinggi adalah mencipta, kemudian ini evaluasi, menganalisis yang tadi ya, jadi menganalisis itu menspesifikasikan aspek-aspek atau elemen. Kata kerjanya membandingkan, memeriksa, menguji, ya, mengkritisi. Itu soal yang ada di dalam soal HOTS yang mengarah ke analisa. Kemudian yang mengarah ke evaluasi bagaimana? Yang mengarah ke evaluasi adalah mengambil keputusan sendiri dengan kata kerja mengevaluasi, menilai, menyanggah, memutuskan, memilih, dan mendukung. Nah, kemudian di sini mencipta itu mengkreasikan ide atau gagasan sendiri dengan kata kerja mengkonstruksi, mendesain, mengkreasi, mengembangkan, menulis, dan memformulasikan. Nah, dari sini apa yang harus kita lakukan untuk menyusun soal HOTS ya? Jadi yang pertama adalah menganalisis KD yang akan dibuat, menganalisis. Kemudian yang kedua adalah menyusun kisi-kisi soalnya. Kemudian yang ketiga adalah memilih stimulus yang menarik dan kontekstual. Artinya di sini stimulus supaya mereka tertarik. Nah, biasanya untuk stimulus ini adalah mengarah di dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang mereka lakukan sehari-hari, apa yang mereka dapati, apa yang mereka temukan, yang mereka lihat, itu yang akan lebih mengena pada diri anak-anak. Kemudian baru menuliskan butir pertanyaan sesuai dengan visi-visi tersebut. Nah, yang terakhir adalah membuat pedoman penskoran dari atau kata kunci. Nah, di sini saya ada soal HOTS yang sesuai dengan mapel kimia.
karena saya di sini membantu siswa dalam proses pembelajaran kimia. Nah, contohnya di sini adalah dalam tema dalam materi asam basa. Asam basa ini ada pada kelas 11 semester 2, semester genap, ya. Nah, kita akan dengan tema pembuatan sabun. Nah, ini kan memang ini ada pada kehidupan sehari-hari, sehingga mereka mungkin akan lebih mengena di sana. Tetapi di sini tujuannya apa? Kita nantinya akan menghitung pH larutan basa. Nah, soalnya sabun bisa dibuat dengan cara mereaksikan asam lemak rantai panjang dengan basa kuat. Basa kuat bisa KOH atau NaOH. Reaksi asam lemak rantai panjang dengan KOH menghasilkan sabun lunak atau cair. Jadi di sini ada kalimat kalau reaksi asam lemak dengan rantai panjang dengan KOH menghasilkan sabun lunak atau cair. Sedangkan reaksi dengan NaOH menghasilkan sabun keras atau sabun batangan. Seorang siswa ingin membuat sabun cair. Sejumlah tertentu asam lemak direaksikan dengan 5,6 gram basa kuat yang dilarutkan dalam air sampai volume 1 liter. Hitunglah pH basa kuat tersebut dengan massa atom relatif Na 23, K39, O16, dan H sama dengan 1. Nah, sama halnya dengan apa yang disampaikan Bapak Saiful tadi, bahwa dalam berpikir computational thinking, maka kita harus memecah suatu permasalahan itu menjadi permasalahan-permasalahan yang lebih kecil, yang akhirnya akan mempermudah kita menuju ke tujuannya, kan begitu. Nah, ini di sini kalau kita melihat yang ditanyakan adalah pH basa kuat tersebut. Nah, basa kuat yang mana yang digunakan itu kita lihat lagi dalam kalimat yang disampaikan. Karena di sini seorang siswa ingin membuat sabun cair, maka reaksi asam lemak rantai panjang tadi dengan siapa yang menghasilkan sabun cair, kan begitu. Nah, sehingga ini tidak meluas. Oke. Nah, kemudian setelah kita memecah ini, maka kita harus membuat langkah-langkah. Apa sebetulnya langkah yang harus kita buat? Nah, di sini sabun cair, maaf, jadi asam lemaknya tadi apa? Kemudian basa kuatnya tadi apa? Berapa masanya? Kemudian hasilnya apa? Nah, itu. Nah, kemudian menuju ke abstraksi, ya. Abstraksinya adalah melihat permasalahan secara mendasar untuk dapat melihat jangkauan luas yang lebih penting, ya. Jangkauan luas yang lebih penting. Nah, sampai menuju ke algoritma bahwa kita harus membuat suatu langkah-langkah, ya. Suatu langkah-langkah yang tepat untuk memecahkan permasalahan tersebut. Nah, di sini sebelum menjawab soal, maka siswa harus menalar basa kuat apa yang harus digunakan untuk membuat sabun lunak cair tadi. Basa kuat yang sesuai adalah KOH. Setelah itu, siswa juga harus menghitung berapa konsentrasinya. Nah, itu tahapannya. Berapa konsentrasinya, dan yang terakhir siswa mampu menerapkan rumus pH-nya itu. Nah, sehingga nantinya ini tahapan-tahapan ini bisa digunakan pada yang lainnya, artinya pada soal yang lainnya dengan soal yang serupa. Nah, di sini basa kuat yang dipilih adalah KOH dengan massa rumus relatifnya adalah 56. Dari mana? Dari sisi tadi bahwa
K-nya adalah AR-nya K sama dengan 39, kemudian O-nya adalah 16, dan H-nya adalah sama dengan 1. Nah, kalau kemudian di sini kita ambil, ya, jadi saya akan mungkin saya bisa ini kan. Nah, untuk menentukan MR itu kan sama dengan AR daripada masing-masing. MR KOH bisa terlihat, Pak Saiful. Apa yang saya tuliskan? Lihat, Oke. kelihatan. Jadi, MR daripada KOH itu merupakan penjumlahan dari masing-masing massa atom relatif, yaitu AR-nya K ditambahkan dengan AR-nya O dan ditambahkan dengan AR-nya H, di mana AR-nya K tadi sama dengan 39, kemudian AR-nya O sama dengan 16, dan kemudian AR-nya H sama dengan 1. Sehingga didapatkan nilai MR daripada KOH itu sama dengan 56. Nah, langkah berikutnya, KOH ini sebanyak berapa? Sebanyak 55,6 gram yang dilarutkan dalam 1 liter. Ya, kita lihat tadi ya. Tadi dari soal, nah, 5,6 gram. Ya, 5,6 dalam 1 liter. Nah, sehingga kita akan bisa tahu berapa konsentrasi daripada KOH tersebut. Dari mana? Dari konsentrasi itu adalah molaritas. Molaritas itu adalah jumlah mol tiap 1 liter larutan. Jadi kalau diambil di sini molaritasnya itu adalah mol dalam satuan dalam per 1 liter larutan, di mana dalam 1 mol itu sama dengan massa gram per mr-nya. Nah, karena ini dalam satuan 1 liter, maka per 1 liter. Nah, sudah tidak ada masalah. Gramnya di sana adalah 5,6 gram, 5,6 gram. Kemudian dibagi dengan mm-nya berapa? Mm-nya adalah 56 gram per mol. Ya, jadi gram per mol per liter. Ya, per liter berarti di sini adalah dalam satuan 1 liter per liter tadi. 1 liter. Nah, sehingga didapatkan di sini adalah satuannya untuk KOH-nya adalah 0,1. 5,6 dibagi 56, 56 gram per mol atau mol per liter, mol per liter, atau sama dengan 0,1 molar. Nah, kita sudah menemukan KOH-nya, basanya tadi, konsentrasi dari basa adalah 0,1 molar. Tetapi yang ditanyakan bukan itu, yang ditanyakan adalah pH-nya. pH itu bisa kita ambil dari pH sama dengan log konsentrasi asamnya. Nah, kalau basa, maka kita tidak bisa mencari pH langsung, tetapi harus diawali di pOH-nya dulu. Nah, dari KOH yang mempunyai konsentrasi 0,1 itu dia akan terion sebetulnya menjadi OH- K plus dan OH-. Nah, sehingga di sini kalau KOH-nya itu 0,1 molar, maka K plusnya juga 0,1 molar dan OH-nya juga 0,1 molar. Nah, inilah yang kita butuhkan dalam penentukan pOH-nya. pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. Berarti sama dengan min log. Jadi pOH sama dengan min log konsentrasi daripada OH-nya. Min log 10 pangkat min 1. Min log 10 pangkat min 1 sama dengan 1. Nah,
satu pH kita sudah temukan. Nah, kita sebenarnya punya rumusan bahwa untuk pH itu kita tidak bisa langsung dari, karena ini sifatnya basa, maka pH itu sama dengan kita sebetulnya kita sudah punya bahwa pH plus pOH itu sama dengan 14 dari nilai air netral yang 14. Nah, sehingga kalau kemudian kita akan mencari pH itu sama dengan 14 min pOH sama dengan 14 min 1 sama dengan 13. Nah, 13 inilah yang kita inginkan dalam soal itu. Sehingga berapa nilai pH-nya? Nilai pH-nya adalah 13. Sudah betul. Kenapa? Karena basa itu mempunyai nilai pH di atas 7. Nah, inilah. Jadi ini contoh daripada soal yang ada di dalam ilmu kimia. Sebetulnya enggak rumit kalau kita kita tahu tahapannya, gitu ya. Kalau kita tahu tahapannya. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan satu contoh daripada soal kimia. Mungkin nanti Bu Tias akan bisa memberikan contoh yang lainnya, karena Bu Tias juga dalam pembelajaran fisika, maka contohnya juga akan lebih mengarah ke fisika. Tadi untuk yang umum sudah disampaikan oleh Bapak Saiful, sehingga nantinya kita berharap ini bisa memberikan contoh kepada Bapak Ibu semuanya, atau memberikan contoh nantinya kepada siswa-siswi kita bagaimana cara kita atau bagaimana yang nantinya akan membawa anak kita dalam berpikir komputasional. Gitu ya Bapak Ibu. Ya, mungkin Bu Tias bisa memberikan contoh yang lain untuk ini, untuk soal hot, sehingga mungkin lebih lengkap lagi pada akhirnya nanti. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya stop screen dulu. Oke. Monggo Bu Tias bisa menyampaikan. Oke, Bapak Ibu yang hebat. Saya berikan contoh berkaitan dengan contoh soal Siti. Ini untuk materi fisika yang mudah saja. Saya berikan contoh yang kelas 10. Contoh kelas 10. Ini di sini. Nah, soal nomor 2. Ini soalnya ditampilkan seperti ini. Seorang pekerja pengangkat barang memiliki berat badan, maksudnya 40 Newton. Dia perlu membawa barang menggunakan sebuah lift pengangkut ke atas. Hari sudah malam dan layanan lift akan dihentikan beberapa saat lagi. Sedangkan lift memiliki batas gaya normal sebesar 500 Newton. Jadi lantai lift itu dikasih batasan mampu untuk menahan beban itu sebesar 500 Newton. Nah, kemudian barang-barang yang mau diangkut ke atas atau dipindahkan dengan lift itu banyak, mulai dari variabel A sampai dengan I. Mohon maaf, ini gambarnya mungkin lain waktu bisa dibuat semenarik mungkin. Ini hanya sebatas identifikasi aja. Barangnya ada 9 item. Yang jelas variasi masanya berbeda-beda. Nah, kemudian dari keadaan ini, maka berkaitan dengan tahapan Siti yang bisa diamati di sini adalah batas maksimum yang ada di lift, yaitu berupa gaya normal sebesar 500 Newton. Seakan-akan kalau sepintas digambarkan dengan model bentuk barang mungkin agak-agak kompleks ya, tapi kita melalui tahapan Siti, maka di sini kita harus bisa melakukan dekomposisi, yaitu mencari inti permasalahannya atau kata kunci atau bagian yang terpenting. Ini semuanya kayaknya kompleks, ribet gitu, seakan-akan begitu sepintas. Kemudian berkaitan dengan soal itu, maka diminta sebagaimana aturlah sebanyak mungkin barang yang bisa diangkut dengan lift dengan batas yang dimiliki oleh lift. Berapa banyak
dan berapa kali lift itu bisa mengangkutnya. Nah, kata kuncinya dari sini, dari pertanyaan ini, maka lift dioptimalkan sedemikian rupa sehingga lift itu bergerak sesedikit mungkin. Kiranya demikian. Kemudian kalau di sini dikatakan atau ditanyakan berapa banyak barang yang bisa diangkut, maka kita harus fokus di kemampuan gaya normal lift tadi yang mampu untuk batas maksimumnya menampung barang-barang. Nah, kaitannya dengan keadaan ini, orang itu kan otomatis mengangkut barang, tidak hanya barangnya saja dimasukkan, otomatis nanti orangnya juga ikut masuk. Nah, ini juga perlu analisa. Sehingga ini kalau dirinci, maka untuk pergerakan pertama itu lift akan menampung orang. Nah, kata kunci 500 Newton itu merupakan besarnya gaya normal, sehingga nanti kata kuncinya dari sini berkaitan dengan pergerakan lift, maka karena pergerakannya lift itu ke atas, maka ada variabel yang disebut dengan vektor gaya yang bekerja pada lift. Di lift sendiri hanya ada dua vektor gaya yang bekerja, yaitu gaya normal yang arahnya ke atas, searah dengan gerakan benda, nilainya positif, dan ke bawah merupakan gaya berat yang mengimbangi lift, itu karena berlawanan arah, vektornya maka negatif. Nah, kaitannya untuk menentukan berapa besar benda yang harus dimasukkan ke dalam lift, maka kita pertimbangannya adalah jumlah atau resultan gaya yang dimasukkan itu tidak boleh lebih daripada besarnya gaya Newton. Minta maaf, gaya normal. Sehingga apabila sama, maka lift tidak akan bergerak. Itu konsep dasar daripada gaya-gaya yang bekerja pada lift. Sehingga kita bisa mengasumsikan atau memodifikasi untuk pergerakan pertama itu di sana kita tampilkan ada masanya orang. Masanya orang itu kalau di situ beratnya orang 40, maka masanya adalah 4 kg karena beratnya orang itu sebanding dengan massa kali percepatan gravitasi bumi. Kemudian kita ambil variabel benda atau benda F, kita tambahkan di sana. Kemudian juga bisa kita tambahkan juga benda D, demikian benda A, sehingga total daripada massa di sana ada 42 kg. Nah, 42 kg ini kita asumsikan bahwasanya dia kalau kita kalikan dengan percepatan gravitasi bumi, maka nanti beratnya menjadi 420, sehingga kemungkinannya masih kurang dari 500 Newton, sehingga lift itu tetap akan bisa bergerak naik. Kemudian untuk pergerakan yang kedua, itu orang tetap akan masuk juga ke lift, kemudian dengan memasukkan barang yang B, kemudian C dan E, yang mana nilai massanya kalau dianalisa itu besar totalnya 41 kg, sehingga beratnya nanti di dalam lift hanya 410, sehingga kurang dari 500, lift tetap mampu bergerak naik. Kemudian pergerakan yang ketiga kemungkinannya kita isi, jadi seorang pekerja dengan barang G, H, dan I, totalnya 448 kg. Ini nanti kalau kita kalikan dengan nilai percepatan gravitasi, nilainya 450 Newton, maka lift juga bisa masih bergerak ke atas, sehingga kesimpulannya dengan mengatur ke pergerakan lift dengan beban atau beban yang kurang daripada 500 Newton, maka di sini akan ada 3 pergerakan atau 3 kali lift bergerak naik. Penjelasannya ini kalau kita analisa dari hukum Newton, nah ini
pada keadaan pertama, maka, nah ini tadi sudah sepintas saya jelaskan di awal. Jadi resultan gaya yang bekerja pada saat lipna bergerak naik itu nilainya sebanding dengan besarnya gaya Newton, yang mana ini gaya, minta maaf, gaya normal yang satuannya Newton, maksudnya demikian, karena vektornya searah pergerakan benda ke atas, maka besarnya positif. Kemudian ada juga vektor gaya yang mempengaruhi berupa gaya berat, arahnya ke bawah berlawanan dengan gerak benda, itu aturannya adalah negatif. Nah, maka akan sebanding dengan besarnya massa kali percepatan lift pada saat bergerak. Jadi resultan gaya yang bekerja pada lift itu nilainya sebanding dengan massa kali percepatan geraknya lift. Ini kalau mengikuti konsep dasar gaya-gaya yang bekerja pada lift dari hukum Newton, sehingga di mana kalau di soal diketahui gaya normalnya 500, maka kaitannya dengan tadi gaya berat ini sebanding dengan M kali G, yang mana M-nya itu sendiri berkaitan dengan berat, ini berasal dari massa benda yang dimasukkan ke dalam lift tadi pada pergerakan pertama, itu totalnya sekian, totalnya ini untuk pergerakan pertama, lift pertama, total massanya ada 42 kg kali percepatan gravitasi bumi, sehingga karena M-nya totalnya 42 kg, maka besarnya gaya berat sebanding dengan M kali G, di mana G-nya besarnya adalah 10 meter per sekon kuadrat, maka besarnya gaya berat senilai 420 Newton, sehingga dari keadaan ini akan ketemulah percepatan lift yang bergerak ke atas 1,9 meter per sekon kuadrat. Ini yang saya katakan tadi, lift tetap masih bisa bergerak dengan nilai percepatan sebesar 1, nah kemudian untuk lift yang kedua itu sudah kita analisa, tadi isinya ada orang, benda B, C, dan yang mana beratnya sekian. Itu kalau mengikuti konsep hukum Newton tentang gerak pada lift, maka akan kita rumuskan atau kita selesaikan dalam hal ini secara apa istilahnya ya, algoritmanya sudah kita selesaikan di persamaan atau perhitungan ini. Mohon maaf tadi pengenalan pola itu berkaitan kalau di soal ini liftnya bergerak ke atas, kemudian yang dibatasi dengan apa namanya besarnya gaya normal sekian. Mohon maaf tadi untuk langkah-langkahnya tidak saya sampaikan sepintas. Nah, secara dominan analisa algoritmanya mengikuti persamaan hukum Newton tentang gerak. Untuk pergerakan yang kedua, sama cara penyelesaiannya, ini membuktikan bahwasanya lift tetap bisa mampu bergerak dengan percepatan sekian. Kemudian untuk pergerakan yang ketiga tadi diisi oleh seorang pekerja, kemudian benda G, E, dan F dengan berat total dengan massa total 48 kg. Kemudian kalau kita gunakan persamaan hukum Newton tentang gerak di dalam lift, maka di sana akan menghasilkan gaya berat sebesar 480. Maka di sini juga akan memunculkan nilai percepatan, sehingga kesimpulannya lift tetap mampu bisa bergerak. Nah, dengan 3 kali pemilihan dengan cara kita menganalisa dalam arti kita paham dengan konteks soalnya, kata kuncinya dalam arti dekomposisi daripada soal yang kompleks, kemudian kita tahu kata kuncinya, kita sehingga bisa memberikan suatu istilahnya
memecahkan masalah yang kompleks menjadi bagian yang lebih kecil. Yang lebih kecilnya di mana? Itu tadi ada kata kunci 4 minta maaf 500 Newton. Nah, ini kita dekomposisinya kita asumsikan dengan acuan ini dari masalah yang kompleks tadi dengan keadaan seperti itu, maka bisa kita dekomposisikan. Oh iya, batasannya sekian Newton gaya normalnya. Kemudian aplikasinya dengan keadaan lip itu, maka kita bisa mengenali pola yang terjadi di dalam lip. Polanya seperti apa? Oh iya, lipnya bergerak ke atas, maka kaitannya dengan pengenalan pola. Berarti di sini kalau lip bergerak ke atas, maka persamaan yang harus kita fungsikan itu berkaitan dengan vektor gaya yang bekerja pada lip seperti apa. Nah, kita bisa menganalisa, mengkaitkan di situ untuk pengenalan polanya. Kemudian langkah yang ketiga untuk abstraksinya yaitu berfokus pada informasi yang penting saja tadi sepintas sudah berkaitan dengan keadaan atau tahap awal dekomposisi, jadi tidak memikirkan yang lain-lain, jadi sesuai dengan apa yang diharapkan di situ, sesuai dengan permintaan soal. Nah, itu kaitannya dengan abstraksinya. Kemudian algoritmanya tadi berkaitan dengan pemecahan masalah, berkaitan dengan perhitungan yang mana kita sesuaikan dengan permasalahan atau permintaan soal, sehingga kita atau siswa dipaksa untuk menganalisa, berpikir tingkat tinggi bagaimana sehingga bisa menghimpun semua permasalahan itu, memecahkan menjadi masalah yang lebih sederhana kecil dengan mengaplikasikan konsep dasar, kemudian bisa merumuskan atau menggunakan konsep dasar itu dalam bentuk penyelesaian soal-soal angka-angka, sehingga muncullah istilahnya yaitu algoritma itu adalah langkah-langkah untuk mencari penyelesaian. Nah, di sini kok berkaitan dengan fisika, maka algoritmanya yang berupa angka-angka yang bisa untuk menyimpulkan atau menjawab pertanyaan soal. Nah, itu kiranya contoh sederhana daripada materi fisika. Mungkin kalau saya contohkan lagi, ini materi kelas 10, konsepnya memang agak sederhana, yang mempelajarinya memang sederhana, tidak ribet. Ini saya juga bisa menampilkan soal di kelas 11 yang berkaitan dengan konsep hukum Archimedes. Ini berada di semester 3 kelas 11. Ini saya kemarin juga sudah mencoba untuk menginfus soal hot di dalam City dalam kaitannya yaitu kemampuan berpikir komputasi dengan fenomena yang dalam kehidupan sehari-hari. Ini kaitannya kalau hukum Archimedes ini berkaitan dengan keadaan benda bisa melayang, kemudian mengapung dan tenggelam, itu bisa terjadi keadaan seperti itu. Itu bagaimana? Yang jelas ini adalah konsep dasar dari hukum Archimedes. Nah, ini kalau aplikasinya, ini sepintas informasi yang berkaitan dengan hukum Archimedes, yang mana besarnya gaya Archimedes itu sendiri sebanding dengan berat fluida yang dipindahkan. Kemudian juga bisa diturunkan dari massa jenis benda, yang mana massa benda itu atau massa fluida yang dipindahkan itu sebanding juga dengan berat jenis fluida kali volume benda yang tercelup di dalam fluida. Ini kaitannya dengan rumusan di dalam hukum Archimedes. Kemudian konsep
benda di dalam hukum Archimedes itu ada berat benda. Jadi berat benda yang ada di udara itu sebanding dengan massa kali percepatan gravitasinya. Ternyata kalau dimasukkan ke dalam fluida atau zat cair yang diam, maka beratnya tidak lagi sama dengan berat di udara, yang mana ini dikasih identitas sebagai Wz itu berat benda di dalam zat cair, nilainya akan berbeda. Sehingga ada sesuatu yang hilang seakan-akan begitu. Nah, hilangnya itu kemana? Nah, ternyata dari analisa yang dirumuskan oleh hukum Archimedes, di sana ada pengaruh gaya apung, yaitu dirumuskan dengan FA, sehingga besarnya gaya berat di dalam air itu akan ditambah dengan besarnya gaya apung atau gaya angkat, itu akan sebanding atau sama besar dengan gaya berat yang ada di udara. Kita tahu massa benda itu di mana-mana tidak berubah, tetapi kalau kita masukkan ke dalam air ternyata beratnya berubah, berarti ada sesuatu yang mempengaruhi, maka massa yang betul-betul kita gunakan di dalam perhitungan nanti adalah massa benda yang ada di udara, tidak ada di dalam air, sehingga nanti bila mana diperlukan maka yang kita gunakan massanya adalah massa yang diturunkan dari berat benda di udara. Itu konsep daripada hukum Archimedes. Kemudian ada beberapa keadaan yang mempengaruhi dengan besarnya gaya berat di dalam air dan di gaya apung. Ya, yang mana apabila benda itu mengapung, maka di sini konsep dasarnya disimpulkan bahwasanya besarnya gaya angkat itu lebih besar dibandingkan gaya berat benda di dalam zat cair. Kemudian bila mana melayang, maka besarnya gaya apung itu sebanding dengan berat benda di dalam zat cair. Begitu kondisinya bila benda itu tenggelam, maka disimpulkan dalam kaitannya di dalam konsep hukum Archimedes, itu besarnya gaya apung atau angkat itu lebih kecil dibandingkan dengan berat benda di dalam zat cair. Nah, ini konsep dasar ini yang kemudian kemarin saya jadikan acuan untuk membuat soal untuk latihan berbras. Nah, soalnya seperti apa? Soalnya soal dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang nyata, katakanlah seperti itu. Ini saya buat narasi soal seperti ini. Sebuah atraksi permainan anak-anak menampilkan 3 buah akuarium, yang mana ketiga-tiganya diisi dengan zat cair yang berwarna-warni dengan massa jenis yang berbeda-beda. Kemudian sebuah boneka dengan volume boneka ini diketahui sekian cm3, kemudian memiliki massa jenis 500 kilogram per meter kubik. Boneka itu bisa diatraksikan boneka tersebut dengan menceburkan boneka tersebut ke dalam akuarium. Tampilannya pun akan berbeda-beda bila dimasukkan ke dalam beberapa akuarium yang berisi berbagai macam zat cair yang berwarna-warni dengan kemungkinan berat jenis yang berbeda. Pada posisi yang mengapung, melayang, demikian tenggelam. Kemudian berlanjut, atraksi tersebut akan menarik bila boneka dalam posisi melayang. Nah, ini kayaknya kompleks karena apa? Ditampilkan gambar-gambar, juga gambar kolam, kemudian ada keterangan di bawahnya berkaitan dengan akuarium itu, ada akuarium A yang berisi zat dengan massa jenis sekian, kemudian sekian, kemudian sekian. Nah, ini kita tahu kalau air memang massa jenisnya sekian, kemudian akuarium yang kedua yang B sekian, kemudian yang C sekian, serta percepatan gravitasi buminya diketahui sekian. Nah, ini kata kunci atau dari soal yang kompleks itu kita lakukan dekomposisi atau kata kuncinya kita ambil, yaitu kalau saya garis bawahi kata kuncinya di sini, atraksi itu akan menarik bila boneka posisinya melayang.
Kemudian di sini juga ada identitas atau data yang diketahui berupa volume boneka dan masa jenis bonekanya. Kemudian lanjut ke permasalahan atau soal yang ditanyakan. Nah, kira-kira boneka mana yang diharapkan melayang pada akuarium tersebut dari akuarium A, B, dan C? Nah, ini sepintas jawabannya B. Kenapa B? Maka ya, maaf. Ini berkaitan dengan pengenalan pola yang dimaksudkan di sini berkaitan dengan boneka yang dimasukkan di dalam akuarium A, B, dan C. Seakan-akan polanya objeknya sama, tetapi polanya bervariasi di dalam akuarium yang berbeda masa jenisnya. Ini berkaitan dengan pola yang bisa dibaca di dalam soal saya ini. Kemudian kaitannya dengan keadaan itu, setelah kita mengetahui polanya demikian, kemudian kita abstraksi, istilahnya abstraksi berkaitan dengan tahap-tahap di dalam soal Siti itu adalah kita berfokus pada informasi yang penting saja. Yang penting tadi apa? Saya bilang tadi ada kata kunci dan beberapa data yang ada di dalam soal. Datanya apa saja? Tadi ada apa namanya? Volume bola, volume boneka, yang mana kita asumsikan volume larutan yang dipindahkan itu akan sama besar atau sebanding dengan volume benda, yang mana kalau satuan massa jenisnya dalam kilometer per meter kubik, sedangkan tadi soal atau data diketahui dalam sentimeter kubik, maka kita harus ini dalam sentimeter kubik, maka kita harus setarakan dulu. Nah, ini maksud daripada abstraksi. Abstraksi itu informasi yang penting, kita fokus di situ berupa data dan kata kunci. Datanya itu ada volume dan massa jenis boneka 500. Massa jenis bonekanya adalah 1.500 kg per meter. Ini adalah row bonekanya. Kemudian kalau kita masukkan ke akuarium, mohon maaf ini kurang ketikannya, mungkin bisa diralat nanti, ini di akuarium A, maka kemudian datanya juga ada G, maka besarnya gaya angkat yang terjadi di akuarium A nilainya sebanding dengan massa jenis larutan atau zat cair di dalam akuarium A kali volume benda atau boneka yang sudah tercelup yang ditempati oleh boneka, seakan-akan zat cair itu akan dipindahkan ditempati oleh volume boneka kali percepatan gravitasi bumi. Ini rumus atau persamaan atau besar daripada gaya apung atau angkat atau gaya Archimedes yang terjadi pada akuarium A, nilainya sebanding dengan 80 Newton. Kita juga tahu dari konsep dasar bahwasannya tadi ada keadaan atau kondisi melayang, mengapung, dan tenggelam, itu kita tahu, kita bandingkan antara besarnya gaya berat di dalam air dan gaya apung atau gaya Archimedes atau gaya angkat. Nah, ini kalau kita hitung untuk boneka sebelum dimasukkan di dalam akuarium di udara, boneka itu akan memiliki berat di udara atau berat aslinya itu sebesar dengan rho benda atau massa jenis benda kali volume benda. Ini akan ketemulah massa ini sebenarnya, massa daripada boneka. Jadi berat itu sebanding dengan massa kali G, yang mana massa itu sendiri sebanding nilainya dengan massa jenis kali volume bendanya. Karena massa jenis boneka tadi sekian, volume
bonekanya sekian kali G, maka berat di udara itu sebesar 120 Newton. Sedangkan berat boneka di dalam akuarium itu nilainya sebanding dengan berat benda di udara dikurangi besarnya gaya angkat. Tadi beratnya di udara 120 Newton dikurangi gaya angkat atau Archimedesnya FA-nya itu 80, maka nilainya tinggal 40 Newton. Kita pahami di soal yang diminta tadi adalah benda itu akan menarik. Benda itu akan menarik dilihat bila posisinya melayang. Berarti kita harus pahami keadaan melayang itu yang bagaimana. Nah, kita lanjutkan dulu algoritmanya. Untuk akuarium B, maka besarnya gaya apung yang terjadi pada akuarium B sebanding dengan massa jenis zat cair yang ada di akuarium B kali volume benda yang tercelup, boneka tadi, kali percepatan gravitasi, ketemulah gaya angkat 60. Sedangkan besarnya berat benda di dalam zat cair itu sebanding tetap sama karena nilainya di udara beratnya selalu 120 ini tidak berubah, sedangkan di dalam air akan berubah sebesar 60 Newton. Nah, kita sudah paham dari sini sebenarnya secara algoritma kalau permasalahannya tadi ditanyakan kondisinya melayang bila bagaimana, di mana, di akuarium yang mana, maka dari sini mungkin kita analisa anak dari konsep dasar yang kita aplikasikan di sini untuk menyelesaikan permasalahan, mungkin dari langkah ini saja sudah terjawab, tidak harus berlanjut ke akuarium C. Nah, inilah mungkin kaitannya dengan langkah-langkah berpikir secara computation thinking dengan langkah-langkah yang ada 4 langkah tadi. Nah, sama cara penyelesaiannya secara algoritma untuk wadah C ini terbukti. Di sini malah ketemu berat benda di dalam air itu 80, toh juga tidak mengkondisikan benda sesuai pertanyaan. Di sini gaya beratnya di dalam air ketemu 60, sedangkan di udara tadi 120, minta maaf gaya angkatnya 40, maka ini gaya angkatnya cenderung lebih kecil sehingga untuk wadah atau akuarium C boneka akan cenderung tenggelam, jadi tidak sesuai dengan permintaan soal atau konteks soalnya. Nah, kiranya itu Bu Nita yang bisa saya berikan penjelasan di sini berkaitan dengan contoh soal Siti di dalam fisika yang langkah demi langkahnya sudah saya aplikasikan dengan tahapan 4 tadi, ada dekomposisi, kemudian ada partner recognition atau pengenalan pola yang ada di dalam soal, kemudian abstraksi yaitu mengambil kata kunci atau inti abstraksi tadi dari data, kita berfokus kepada informasi yang penting untuk menjawab permasalahan sesuai dengan tahap pertama atau dekomposisi yang kita sudah fokus ke bagian yang penting berupa data soal dan informasi yang mengarah ke permasalahan, yaitu berupa boneka melayang. Kemudian algoritmanya kalau di sini berkaitan dengan materi fisika, berkaitan dengan konsep dasar yang bisa menyelesaikan permasalahan. Oh, konteksnya ini materinya apa, konsep dasarnya apa, ya kita fungsikan secara perhitungan, secara algoritma, kemudian secara konsep dasarnya kita kaitkan sehingga bisa menjawab permasalahan yang ditampilkan. Di situ akan terkesan sekali anak memang dituntut untuk berpikir melalui atau berpikir tingkat tinggi dengan
4 langkah tadi. Demikian mungkin kurang lebihnya yang sudah saya upayakan, berusaha saya implementasikan konsep soal Siti di dalam mapel fisika dengan 2 contoh soal ini. Mungkin Bapak Ibu semuanya bisa memiliki gambaran atau bayangan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, tujuan adanya soal HOTS adalah untuk menguji kemampuan siswa mulai dari tingkat analisis sampai mencipta. Kemampuan dari tingkat analisis dan seterusnya ini penting di era globalisasi seperti sekarang ini. Sekat-sekat dunia sudah tidak ada lagi. Dalam konteks pekerjaan, berbagai orang dari berbagai negara sangat mungkin menjadi pesaing kita. Sebagai negara yang masih tergolong negara berkembang, Indonesia perlu untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dalam persaingan global Indonesia tidak semakin tertinggal. Oleh karena itu, setiap individu harus mempunyai kemampuan kognitif yang mumpuni dalam hal analisis, evaluasi, dan penciptaan hal-hal yang baik. Bapak Ibu semuanya tetap semangat untuk mendampingi anak didik kita supaya ke depannya mereka mampu bersaing di kancah dunia. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ini akan membawa manfaat bagi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.